Al-Kindi adalah seorang filsuf muslim yang dijuluki Bapak Filsafat Arab. Filsafatnya berfokus pada penyelarasan filsafat dengan agama, mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang hakikat kebenaran sejauh batas kemampuan manusia, serta membahas Tuhan sebagai wujud hakiki, penciptaan alam semesta ex nihilo, dan hakikat jiwa serta akal dapat membuka jalan bagi filosof muslim selanjutnya seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Filsafat Al-Kindi menekankan bahwa manusia harus mencari kebenaran melalui filsafat untuk memperkuat keyakinan agama dan mencapai kehidupan yang bajik, mengatasi keterbatasan akal manusia dengan bimbingan wahyu. Al-Farabi adalah seorang filsuf muslim yang dijuluki Al-Muallimus Tsani setelah Aristoteles. Filsafat beliau merupakan perpaduan harmonis antara Neoplatonisme, filsafat Aristoteles, dan ajaran Islam. Pemikirannya berfokus pada emanasi atau pancaran wujud, teori negara utama atau yang dikenal dengan konsep Al-Madinatul Fadilah yang dipimpin oleh filsuf. Teori negara utama atau yang dikenal dengan Al-Madinatul Fadilah yang dipimpin oleh seorang pemikir dan sinkronisasi antara filsafat dengan agama. Al-Farabi juga berkontribusi besar dalam logika, dalam musik. Kemudian dia mampu mendamaikan pemikiran Plato dan Aristoteles. Ibnu Sina adalah seorang filsuf muslim di Timur Tengah. Di dunia barat, beliau dikenal dengan sebutan Avicenna. Ibnu Sina adalah filsuf sekaligus ilmuwan muslim terkemuka yang mampu memadukan rasionalitas Aristotelian dengan teologi Islam. Ibnu Sina mampu menekankan emanasi atau pancaran wujud dari Tuhan. Beliau juga menekankan perbedaan esensi dan eksistensi serta kekekalan jiwa. Pemikirannya mencakup filsafat wujud atau wajibul wujud, mengupas teori jiwa, logika, dan kedokteran yang berupaya mendamaikan wahyu dengan akal. Pemikiran Ibnu Sina sangat berpengaruh dalam filsafat Islam klasik dan pemikiran Barat abad pertengahan, meskipun beberapa pandangannya tentang kekekalan alam dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang filsuf muslim yang dikenal dengan teori sintesis antara rasionalitas, teologi Islam, dan sufisme yang menekankan bahwa akal terbatas dan kebenaran hakiki adalah ma'rifat yang dapat dicapai melalui pengalaman spiritual serta wahyu. Ia mengkritik filsuf Yunani dan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi dalam kitab Tahafudul Falasifah atas pandangan alam abadi, menegaskan penciptaan ex nihilo melalui karyanya, terutama dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali berhasil mendamaikan rasionalitas dengan mistisisme Islam atau sufisme, serta memulihkan otoritas wahyu di atas filsafat murni. Ibnu Rus adalah seorang filsuf muslim. Di dunia barat, dia dikenal dengan sebutan Averroes. Filsafatnya berfokus pada harmonisasi akal dan wahyu. Beliau menegaskan bahwa keduanya tidak bertentangan melainkan saling memperkuat kebenaran. Sebagai komentator Aristoteles, ia menekankan penggunaan rasio dan logika dalam memahami syariat, serta berargumen bahwa mempelajari filsafat adalah sebuah kewajiban bagi seseorang yang mampu.
Hukum kausalitas Ibn Rus menekankan kepastian hukum kausalitas atau sebab akibat sebagai bagian dari sunnatullah yang tetap, bukan sesuatu yang kebetulan. Kemudian dia sebagai komentator Aristoteles memberikan penjelasan mendalam atas karya-karya Aristoteles yang membantu mentransfer ilmu pengetahuan Yunani ke dunia barat, yang selanjutnya memicu dunia menjadi dunia Renaissance. Ibn Khaldun adalah seorang filsuf muslim terkemuka di Timur Tengah. Filsafatnya berfokus pada studi sejarah, sosiologi, dan peradaban rasional empiris, terutama melalui karya monumentalnya yaitu Al-Muqaddimah. Konsep utamanya meliputi as-Sawabiyah, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan solidaritas sosial sebagai penggerak sejarah. Tonggak pemikirannya juga sebagai siklus perkembangan peradaban dan filsafat pendidikan yang menekankan pengembangan intelektual serta pembentukan karakter. Ibn Khaldun berupaya mengkombinasikan pendekatan rasional atau akal dan wahyu, menjadikan pemikir yang tetap relevan untuk memahami dinamika peradaban modern.